Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dreamers. Jumpa lagi bersama Mr. Dream in Dream English Academy. Today, I would like to tell you about affirmative sentence. Ya. Apa itu affirmative sentence? Ya. Affirmative sentence adalah kalimat berita, ya, yang isinya menjelaskan suatu kejadian, fakta, ya, baik terjadi di masa sekarang, masa lalu, atau masa perfect, ya, atau sudah artinya, ya. Nah, affirmative sentence dibagi menjadi 3 kelompok besar, ya. Nah, nanti kita akan bahas juga nanti, yaitu ada 3 positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Kalau positif berarti isinya informasi yang positif, tidak ada kata tidaknya, gitu ya. Tidak ada kata bukan atau tidak, jadi positif. Nah, sebaliknya yang kedua, negative sentence itu ada kata tidaknya, ya. Dan interrogatif, kalimat yang mengandung kalimat tanya, kata tanya, ya. Dan membutuhkan respon. Ketika ada interrogative sentence, si pendengar harus memberikan respon, seperti itu. Nah, teman-teman, affirmative sentence ini adalah pintu gerbang, ya. The gate, ya. Pintu gerbang, kalau kita bicara pintu gerbang kan itu adalah cara masuk ke suatu wilayah, betul kan? Ya. Jadi kalau tidak masuk dari sini itu akan bingung nanti ke depannya. Nah, pintu masuk atau pintu gerbang untuk memahami kalimat bahasa Inggris yang kompleks, ya. Itu dari sini dulu, teman-teman, ya. Nanti setelah memahami ini, teman-teman bisa lebih memahami teks pidato, dialog-dialog film, terus cerita-cerita narasi pendek gitu ya, atau artikel. Itu akan lebih mudah, ya, memahaminya, mencerna informasinya, apakah ini termasuk positif atau termasuk kalimat nominal atau verbal. Nah, itu teman-teman akan lebih mempunyai arahan ke sana. Insya Allah, Mister juga akan memberikan penjelasan ini selugas mungkin, sesimpel mungkin, ya. Oke, affirmative sentence dibagi menjadi dua kategori besar, dimana nanti Mister akan share di masing-masing penjelasan, ya, supaya tidak menumpuk. Oke, that's all about the introduction of affirmative sentence. Oke, untuk affirmative sentence yang pertama adalah nominal sentence. Kita buka dulu. Nominal sentence adalah kalimat nominal, ya. Syaratnya ada 3. Jadi harus diikuti oleh to be, am, is, are. Begitupun dengan to be yang masa lalu, ya, was dan were, gitu. Lalu untuk yang keduanya, untuk negatif, ya. Untuk negatif sentence-nya dikasih kata not. Lalu syarat yang ketiga adalah menyebutkan kata benda atau noun dan kata sifat atau adjective. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari nominal sentence ini adalah untuk menyebutkan 2 kata benda dan kata sifat. Sekarang kita contohkan kata benda, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau menyebutkan ini adalah kue. Nah, ini artinya ke eat kan? Cake, kue. Nah, ini salah, teman-teman, ya. Harusnya, nah, di situ ada keterangannya, diikuti to be. Setelah subjek ada to be-nya. It itu to be-nya dengan is. Lalu kasih a cake, sebuah kue. Nah, it is a cake. Ini kalimat yang positif, ya. Lalu kalimat negatifnya bagaimana? It is not a cake. Seperti ini, teman-teman, ya. Jadi selalu ada kata not setelah to be. Atau bisa ditulisnya seperti ini, atau disebutkan isn't. Isn't, ya. It isn't a cake. Nah, seperti itu. It's not a cake. Ini bukan sebuah kue. Nah, sekarang kalau mau nanya, seperti apa? Nah, pindah to be-nya ke depan. Apakah ini kue
jadinya is it a cake? Ya, seperti ini teman-teman ya. Itu contoh untuk kata benda. Contoh yang lainnya sebenarnya ada di mind map di yang tadi ya. Kita back dulu. Nah, ini. Jadi Mister sudah bagi ada positif, negatif, dan interrogatif. Kita cek dulu yang positif. Oke. Nah, oke teman-teman, I'm a student. They are smart. She is an actress. Nah, yang pertama itu student. Student adalah kata benda ya, sebuah profesi atau status ya. I'm a student. Lalu they are smart. Smart ini kata sifat ya. Jadi they are smart. Jadi nggak bisa mereka pintar atau kamu pintar. Jadinya you smart. Nah, itu nggak bisa. Harus ada to be-nya are tersebut ya. Sesuai dengan pasangannya, to be-nya subjek I dengan am ya. You, they, we dengan are, he, she, it dengan is. Nah, yang ketiga, she's an actress. Dia adalah seorang aktris ya. Aktris adalah kata benda. Itu yang positif teman-teman. Masih ingat ya, ini kalimatnya coba dipahami dulu positifnya, karena nanti sama kalimatnya. Masih beda ini aja aturan ininya ya. Kita cek yang negatif seperti ini. I'm not a student ya. Saya bukan seorang siswa. Ada not-nya ya. Jadi I'm not. Lalu they aren't ya. They aren't smart. Ya, jadi singkatan are not itu ya. Jadi kalau dalam istilah Amerika ini sedikit tambahan, itu bilang I am not tuh bilangnya ain't ya. Mungkin kalian suka nonton film atau di lagu, itu ain't, itu I'm not artinya ya. Itu biasanya orang-orang Amerika ya, American style. Next ya. Berikutnya she isn't, she is not ya. Dia bukan seorang aktris. Ya, she isn't an actress. Kasih not di situ. Dan yang terakhir adalah interrogatif. Ya, masih dengan kalimat yang sama. Apakah saya seorang siswa? Am I a student? Nah, selalu ada jawaban yes dan no. Kalau ya, yes I am. Kalau no, no I'm not. Ya, dikasih to be-nya lagi. Yang kedua, yang tadinya they are smart, lalu they are not smart. Nah, sekarang pindah are-nya di depan. Are they smart? Yes, they are. No, they are not. Like that. Ya, and the third, kalimat ketiga adalah is she an actress? Nah, jadinya she is an actress. Kan dia adalah seorang aktris. Lalu yang negatifnya, she is not an actress. Dia bukan seorang aktris. Nah, kalau mau nanya apakah dia seorang aktris, dipindah to be-nya ke depan, subjeknya ke setelahnya berikutnya ya. Tukar posisi. Is she an actress? Yes, she is. Okay, and the second part of affirmative sentence is verbal sentence ya. Kalimat verbal. Kalimat verbal ini adalah kalimat kalimat berita yang mengandung kata kerja. Intinya ya. Nah, itu ada 3 syarat lagi itu. Kalimat verbal ya. Yang pertama, diikuti kata do, does atau did ya. Do, does, did itu sama seperti to be. Kata bantu ya. Dia hanya ada di menjelaskan kata kerja. Nah, nanti kita bisa praktekkan ya contohnya. Lalu syarat yang kedua adalah negatifnya do, does, did plus not. Nah, jadi harus ada dulu do, does, did-nya. Lalu ada not ya. Nah, yang terakhir adalah kalimat verbal digunakan hanya untuk menyebutkan kata kerja. Jadi nggak bisa misalnya I don't smart gitu ya. Saya misalnya tidak pintar. Tapi itu harus pakai to be karena smart adalah kata sifat. Begitu. Kalau don't itu ada kata kerja. Misalnya saya tidak makan. I don't eat. Seperti itu ya. Lalu di situ ada beberapa rumus ya, catatan maksudnya.
Untuk do itu subjeknya hanya ada 4, yaitu I, you, they, we. Ya, ingat ke I, you, they, we. I, you, they, we. Itu untuk do ya. Nah, kalau subjek berikutnya he, she, dan it itu diikuti dengan does. Kenapa? Karena aturan kalau subjek he, she, it, kata kerjanya harus ada s-nya ujungnya. Ada s atau is. Dia mengajar bahasa Inggris, berarti he teaches ya. Seperti ini. He teaches English. Nah, kenapa? Karena syaratnya harus menggunakan is untuk subjek he ya. Ini untuk simple present ya. Untuk kebiasaan atau fakta. Nah, berikutnya kalau I teach aja cukup, jangan ada teaches gitu. I teach English, you teach English, they teach English, we teach English. Nah, kalau he, she, it ada is-nya, ada s-nya. Nah, makanya kata bantunya juga berubah. Jadi does dibacanya ya. Does ya, he, she, it ya. Oke, dan untuk did itu untuk menyebutkan semua subjek tapi dalam kondisi masa lalu. Nah, contohnya, apakah kamu pergi ke supermarket kemarin? Nah, bahasa Inggrisnya, did you go? Ya, pakai did. Did you go to supermarket yesterday? Gitu. Nanti kita coba simulasikan di contoh berikut ya. Nah, ini let's first open the positive sentence ya, about verbal. Nah, the first is I watch a movie. Lalu we play badminton dan he speaks English. Kita sambil contohin yang bentuk lampaunya ya, masa lalunya pakai verb kedua ya. Meskipun Mister belum menjelaskan tentang verb kedua, tapi kita coba dulu ya, karena dalam bahasa Inggris kalau masa lalu itu berbeda cara menyebutkan kata kerjanya. Nah, I watch jadinya I watched ya, a movie yesterday, ada kata kemarinnya ya. I watched a movie yesterday. Oke, diperhatikan ya. Yang kedua ada we play badminton dan yang ketiga ada he speaks English. Nah, masih ingat ya, he itu tadi harus ada s-nya kata kerjanya. Oke. Itu yang positif. Yang negatifnya sekarang cek. Nah, lihat ada perbedaan kan? Ada don't di sini. I do not asal katanya. I do not watch a movie. Atau jadinya I don't watch a movie. Lalu we don't play badminton. Masih pakai don't ya karena we. Nah, berikutnya yang he ini udah beda. Yang tadinya does jadi doesn't. Dibacanya doesn't. He doesn't speak English. He does not speak English. Nah, kita perhatikan kata kerjanya tuh. Jadi balik lagi ke verb 1 yang semula. Tidak ada s lagi. Karena kenapa? Sudah dipakai oleh si does ini. Gitu. Makanya jangan sampai menulisnya seperti ini. He doesn't speaks English. Nah, itu double s ya, nggak bisa. Nanti salah ya kalimatnya. Secara tata bahasa itu keliru. Jadi he doesn't speak English. Ya. Nah, yang tadi yang lampaunya, saya tidak menonton sebuah film kemarin. Berarti I jangan pakai don't ya, tapi did not. Atau disingkat jadi didn't. I didn't. Balik lagi ke verb ke-1. Kenapa? Karena verb keduanya sudah dipakai oleh si did ini. Gitu. Jangan I didn't watch it. Nah, itu double-double ya. Saya tidak menonton, tapi kemarin konteksnya misalnya I didn't watch a movie yesterday. Nah, seperti ini teman-teman. I didn't watch a movie yesterday. Jadi mau menyebutkan kata kerja yang kejadiannya di masa lalu itu pakai verb kedua. Itulah yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa yang lainnya. Next. Nah, berikutnya kalau mau menyebutkan kata tanya seperti apa? Kita cek. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, the first is do I watch a movie?
Jadi seperti biasa, do-nya dipindah ke depan, tukar posisi dengan subjek. Jadinya yang tadinya I do watch a movie atau I watch a movie ya, itu sebenarnya ada do-nya ya, dalam grammar itu bisa. Tapi untuk yang positif itu do-nya dihilangkan. Jadi langsung ke subjek dan verb ke satu. Ya, I watch a movie, I don't watch a movie, dan yang untuk kalimat tanyanya, do I watch a movie? Yes, I do. Kalau ya, kalau tidak, no, I don't. Yang kedua adalah, do we play badminton? Nah, apakah kami bermain badminton? Yes, we do. Kalau tidak, no, we don't. Nah, yang ketiga, does he speaks English? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Nah, yang keempat, sama. Kalau kejadiannya misalnya masa lalu, jadi did nanyanya. Did I watch a movie yesterday? Yeah. Did I watch a movie yesterday? Yes, yes you did, misalnya ya. Karena ini untuk nanya ke saya kan, ada kita nanya ke lawan bicara kita. Did I watch a movie yesterday? Misalnya lupa gitu ya. Kemarin saya nonton film gak sih gitu ya. Did I watch a movie yesterday? Yes, you did. Kalau ya. Kalau tidak, no, you didn't. No, you did not. Seperti itu ya. Okay, that's for the verbal sentence.